الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. Daripada ma tayassara minal Qur'an, apa yang Allah mudahkan daripada Al-Quran, kami bacakan daripada suratul Waqiah. Kenapa kami bacakan daripada bagian daripada suratul Waqiah? Tadi di awal kami sampaikan bahwasanya yang membuat Rasulullah SAW muncul ubannya adalah Hud wa akhwatuha, kata Rasulullah. Surah Hud yang turun membuat Rasulullah beruban, kemudian dengan saudara-saudaranya. Yang dimaksud saudara-saudara daripada surah Hud di sini, ternyata Rasulullah menyebutkan ada surah Al-Waqiah, kemudian ada surah Al-Mursalat, kemudian ada surah An-Naba, kemudian ada surah At-Takwir atau Idza Syamsu Kuwirat. Ternyata semua surah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah surah-surah yang mengandung berita-berita tentang hari kiamat, di mana dalam surah Al-Waqiah tadi sebagian ayatnya kami bacakan. Fa amma in kana minal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Mereka akan diberikan ketenteraman dalam hatinya. Kenapa diberikan ketenteraman? Karena pada hari di mana hari kiamat mereka pasti akan mendapatkan kenikmatan yang namanya surga. Wa amma in kana min ashabil yamin. Kemudian golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Yang mengikuti perintah Allah, yang istiqamah di jalan Allah. Fasalamul laka min ashabil yamin. Selamat, maka kalian masuk ke dalam golongan kanan yang akan masuk ke dalam surga. Mereka orang-orang yang tenang. Kemudian Allah sebutkan di akhir-akhir surah Al-Waqiah yang membuat Rasulullah beruban. Apa itu? Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun orang-orang yang mendustakan kalimat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh uban itu adalah ayat Allah. Apa itu ayat? Petunjuk. Kalau Al-Quran itu ayat qauliyah, ayat yang disebutkan Allah, firman Allah. Hadis qudsi adalah firman Allah. Tapi ada ayat-ayat yang lain, petunjuk-petunjuk Allah yang lain. Termasuk adalah uban itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim. Yang membuat Rasulullah beruban ayat ini. Fanuzulun min hamim. Apa itu fanuzulun min hamim? Penghuni neraka masuk, baru masuk ke dalam neraka langsung disiram dengan air mendidih. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Semua surah-surah yang mengandung berita-berita tentang hari kiamat, inilah surah-surah yang membuat Rasulullah SAW memikirkan umat yang sangat beliau cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencinta Rasulullah juga, membalas cintanya Rasulullah, sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di Jannatul Firdaus insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Ya, ibu-ibu mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua dan manfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya langsung aja kalau gitu ada Ustazah Oki, mohon izin. Ya Ca. Uma.
Uma, ini gimana sih hukumnya mencabut uban menurut para ulama dan apakah uban yang telah dicat hitam dapat menjadi dosa jariah nih? Nah itu gimana tuh Uma, mohon izin. Baik, terima kasih Aca. Ibu, saya mau tanya, apakah Ibu pernah mencabut uban? Atau Ibu nyuruh anak-anak Ibu, ayo sayang cabut uban. Ntar kalau nyabut uban Ibu kasih uang. Itu pengalaman saya waktu kecil. Jadi saya waktu kecil ibu-ibu sekalian, adik-adik saya sama papa saya, ayo anak-anak papa sini. Semua cabut uban, yang ubannya banyak dikasih uang ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya di dalam Islam ini uban-uban ini kok dilarang untuk dicabut. Sudah dijelaskan oleh guru-guru kita sebelumnya teman-teman sekalian bahwa uban itu kelak akan menjadi cahaya. Bahwa uban walaupun satu helai uban ibu-ibu sekalian, maka itu bisa dicatat sebagai sebuah kebaikan, dihilangkan atau dihapuskan kesalahan dan diangkat derajatnya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan kalau engkau potong uban, engkau akan memotong cahaya di hari akhir nanti. Jadi sebuah peringatan dari Rasulullah SAW untuk mempertahankan ubanmu. Mau gatel kek, mau kelihatan kata orang gak rapi, kayak kelihatan tua, kayak tetap dalam agama kita pertahankan uban itu teman-teman sekalian. Bagaimana hukum untuk mencabut uban? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama untuk uban yang ada di kepala hukumnya adalah makruh. Uban yang ada di wajah, ada kan rambut-rambut yang ada di wajah, hukumnya haram. Rasulullah SAW ingatkan, Allah melaknat barang siapa yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Allah melaknat orang yang mentato atau orang yang minta ditato dan orang yang mencabut rambut atau orang yang minta untuk dicabut rambutnya. Allah melaknat itu semua. Sekarang pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kalau ubannya udah banyak disemir atau dicat? Bagaimana itu? Ibu biasa ngecat pakai apa, Bu? Pakai semir. Semir sepatu lagi, semir sepatu. Pakai henna atau pakai pacar, inai, apa tuh bahasanya itu ya. Pakai henna, pacar, inai. Dengan warna apa? Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani tidak menyemir rambut mereka. Maka selisihilah mereka, buat perbedaan. Orang-orang Islam buat perbedaan. Dengan warna apa? Dengan warna selain warna hitam. Hal ini terjadi pada tahun 8 Hijriah pada saat Fathu Mekah. Pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW datang ke kota Mekah bersama 10.000 pasukan orang-orang Islam dari Madinah dan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan ayahnya namanya Abu Kuhafah ya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah melihat bahwa ayah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini putih rambutnya, putih janggutnya. Kemudian Rasulullah ingatkan untuk ubah warna rambut tersebut, disemir dengan warna selain dari warna hitam. Kemudian nanti kita lihat ini ada juga anak-anak muda di luaran. Kemudian kita lihat kok rambutnya warna kuning, warna merah. Hati-hati katanya ingin mengikuti sunnah Rasul. Betul nggak ngikutin sunnah Rasul? Yang ada ngikutin idolanya penyanyi-penyanyi di luar sana. Innamal a'malu binniyat, hati-hati. Mereka menyemir rambut selain warna hitam bukan karena mengikuti Rasul. Kalau mungkin di beberapa negara lain mereka menyemir janggutnya dengan warna merah, kecoklatan. Mungkin karena mengikuti Rasul. Tapi untuk orang Indonesia coba tiba-tiba bayangkan Ustadz Maulana tiba-tiba rambutnya kuning atau janggutnya kuning. Apa yang akan ibu pikirkan? Ya, jadi kalau kita lihat ada anak-anak muda atau orang-orang tua husnuzon mengikuti Rasul, tapi yang paling tahu adalah niat dari diri mereka sendiri. Ikuti Rasulullah SAW, sunnah Rasul memang mencat rambutnya karena uban dengan henna atau dengan pacar. Memang bukan untuk mengikuti idola-idola yang lagi tren sekarang, tapi mengikuti Rasulullah SAW. Lalu, apakah boleh mencat rambut warna hitam? Boleh kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh pada saat sedang perang. Perang nih kalau ubanan semua putih semua, nanti musuh melihat, wah orang Islam nih kelihatannya tua-tua, lemah-lemah semua. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi perang boleh dicat hitam supaya kelihatan muda dan kuat. Tapi dalam situasi-situasi yang lain, biarkan rambut itu menjadi uban yang banyak dan menjadi cahaya di hari akhir. Dan kalaupun ingin dicat, disemir dengan henna, cat warna selain dari warna hitam. Boleh dengan warna merah, boleh dengan warna kuning atau dengan kecoklatan. Silahkan teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan itu informasi yang penting untuk kita, akhirnya ibu-ibu sekalian bisa senang dan bangga. Dan para suami terimalah ibu-ibu yang sudah beruban ini. Masya Juga Allah. para ibu-ibu terimalah suami-suaminya yang sudah beruban. Jangan dicat-cat. Oke, saya terima dengan yang nanti. lain. Tapi Ustazah. ingat ya harus dengan henna, jangan dengan cat-cat yang bisa memberikan lapisan kepada rambut. Nanti air wudhunya nggak bisa masuk. Nggak sah nanti Masya sholatnya. Allah. Jadi Seperti boleh itu. asal jangan warna hitam kalau bisa ya. Kalau Ya, boleh. warna-warna Masya lain dengan Allah. henna. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama, Oki. terima kasih. Jamaah langsung aja nih kayaknya Om Ika mau nanya-nanya lagi silakan. Iya nih karena emang kalau bicara uban tuh banyak kaitannya sama kepentingan saya sekarang ini.
kaitannya dengan yang tadi kita bicara masalah cahaya uban itu ya. Tapi kan kita tahu sama-sama bahwasannya yang namanya uban itu bukan melulu kita bicara masalah rambut. Ada juga bulu-bulu lainnya, jenggot misalnya, kumis. Ya. Jangan dipikirkan yang lain. Iya. Nah itu bagaimana hukumnya gitu loh kalau seandainya apakah kita bagusnya memelihara atau bagaimana gitu ya. Berarti Ya. ini bukan bicara Di bulu uban hidung ya. misalnya kan ada juga kan bulu hidung kalau nggak dicabut kan juga mengganggu juga Mengganggu, kan. Berarti bukan ngomongin uban ya, sekarang yang ngomongin Iya. bulu-bulu yang lain Iya ya. tapi yang uban. Baru uban Bulu-bulu juga. lain yang Oke, beruban gitu. baik. Iya. Ya silakan Ustaz Abu Fida. Sejauh mana yang saya sebutkan tadi Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran cabut mencabut, giliran saya jadinya jawabnya. Iya. Bahwa di dalam dalam kitab Al-Jami' ya dari Muhammad Abdul Latif Uwaidah dikatakan bahwa dilarang yang bulu-bulu lain dicabut karena beruban juga itu dilarang. Jadi tidak boleh ya, ada janggut yang sudah beruban ini juga tidak boleh untuk dicabut. Tadi hidung juga tidak boleh ya. Dan juga tadi sudah dikatakan oleh Ustazah Oki apalagi di wajah. Pada saat dicabut itu pun juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu nanti apakah kemudian tadi saya sambungkan dulu. Apakah kemudian rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di selain rambut itu juga akan bercahaya nantinya? Iya. Karena itu merupakan pengingat bagi kita ya. Ada orang yang rambutnya mungkin nggak ubanan tapi jenggotnya ubanan. Seperti sahabat saya ada di sebelah kanan saya ini rambutnya enggak. Tapi janggutnya beruban kata Coba beliau dilihat tadi. deh, coba Iya. deh. Ih, Nggak ada Masya habis potong, Allah. Enggak ada. Kalau Sudah- alis sama juga Ustadz? Iya, Alis, alis. Ya pokoknya semua jenis rambut-rambut yang ada di seluruh tubuh kita. Di wajah. Di wajah maksud kami, betul. Iya. Nah ini dia yang kemudian bisa menandakan bahwa Rasulullah SAW bersabda janganlah mencabut dari uban itu. Tapi tadi sudah diberikan oleh Ustazah Oki bahwa bisa untuk kemudian disemir gitu ya dengan henna. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Maulana mohon izin Ustaz. Aba. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi semangat, tepuk tangan dulu. Semangat dong. Ibu semangat. Kirain udah tidur. Kelihatan ya Ustadz ya. Abah ini gimana nih, apakah benar kedahsyatan bahkan rahasia munculnya uban dapat menjadikan seseorang yang memiliki uban itu jadi bersikap tenang, tabah dan berwibawa? Mohon izin. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tim Islami Tinda yang mengangkat tentang uban. Jarang-jarang ini ada tausiah tentang uban. Pernah nggak ada tausiah di masjid judulnya uban? Gak ada. Selama Ramadan 30 malam. 30 malam tausiah di masjid, ada nggak pembahasan tentang uban? Gak ada. Kita tanya, munculnya uban menjadikan bersikap tenang, tabah, dan berwibawa. Karena kenapa? Menjadikan seseorang tidak rakus lagi terhadap dunia. Ketika orang sudah beruban, sadar diri sudah tua, maka tidak akan mungkin dia panjang angan-angan. Maka kalaupun dia melakukan kebaikan, pasti untuk masa depan cucunya atau generasi berikutnya. Itulah orang-orang yang beruban. Maka orang-orang yang diberikan rambutnya putih, maka mendorong dirinya untuk lebih banyak beramal kebaikan. Sadar diri. Semua yang dilakukannya adalah kebaikan demi kebaikan sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan keburukan. Orang-orang yang berusia lanjut. Dia tidak akan berdosa lagi. Soalnya sudah tua kan. Ibu. Pertama kali ibu beruban rasanya. Rasanya. Saya kira langsung sadar ini gatel. Apalagi memancarkan sikap tabah dan berwibawa. Kenapa? Orang-orang yang beruban itu malu melakukan keburukan. Malu melakukan kemaksiatan. Karena sadar diri kalau dia sudah tua. Makanya hargailah orang-orang yang sudah beruban. Karena kewibawaan yang muncul dari orang-orang yang beruban itu mengantarkan sadar diri. Tadi dikatakan bahwa orang-orang yang beruban itu alhamdulillah isi-isi kata-kata yang keluar daripada mulut beliau yang mulia adalah kata-kata hikmah. Jamaah. Kira-kira kalau ada yang tausiah rambutnya putih dengan rambutnya putih, hitam sama putih, yang mana? Kita ambil duluan. Yang putih. Kenapa? Dia pasti senior. Betul tidak?
Tapi kalau ada yang bawa mobil, 2 supir, mau dapat supir warna putih rambutnya atau yang hitam? Saya tetap putih. Kalau yang hitam rambutnya pasti balap. Kalau yang putih pasti tenang dan tidak tahu alamat. Tahu. Tahu alamat karena sudah senior. Betul tidak? Ya kata-kata informasinya jauh lebih kita dengarkan karena berdasarkan pengalaman. Betul tidak? Bukan lagi ilmunya kita lihat tapi pengalamannya yang banyak. Sehingga ketika dia memberi nasihat sepertinya orang-orang yang beruban itu lebih tenang, lebih berwibawa dibandingkan orang-orang yang belum beruban. Makanya mohon maaf kepada semuanya tanpa menyakiti perasaan siapapun. Bersikap tenanglah, bersikap berwibawalah kalau kita sudah punya uban. Karena malu dengan usia, malu dengan diri, malu dengan uban. Masya Allah. Wah sudah berubah main gaplek. Sudah berubah main gundu. Sudah berubah kejar-kejaran, loncat-loncat sudah berubah. Ih kakek tua nakal. Masya Allah. Berarti ini uban ini manfaatnya banyak sekali ya Ustadz banyak, Maulana menyadarkan ya. diri, memberikan orang ketenangan, memberikan kewibawaan. Tapi Ustadz Maulana kok nggak banyak uban tapi tetap berwibawa. Makasih. Masya Allah. Duduk. Ya udah silakan duduk deh. Jamaah. Jamaah setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu Indah dan masih akan ada tausiah dari Ustadz Maulana dan akan dilanjutkan dengan doa yang mustajab yang disampaikan oleh Ustadz Abu Fida agar selalu istiqomah hingga tua bahkan hingga uban mulai muncul seperti Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.